Shalom. Lau amainya dia masih bahwa Yesus Kristus makuda basluru dari kapil maku ya da uno upul 15 wa fahe bahkan dunia sumusul de bahkan tersampaikan kepada seluruh bahkan pada dunia, dan itu menurut tuduh bagaimana Injil itu bahkan disampaikan bahkan bisa mengubah setiap manusia. Lau amanya yang masih bagus dari Yesus Kristus waktu tadi masih mau ke ade ya iya dan ia sobat yang ginoni lo walangi luar biasa, bahkan yang fakake lo walangi dan berbagai dihadapi pelayanannya lalu si ia bahkan tantangan nabi dunia dan tolak ilawa ta'u abu dari walangi ama bahwa awrinya. Oke lalu tarik fuji itu bali hadiah nol keduta hibalalah halu atau keluarga sama sana ita tertera madia situ bali beban wa auri tapi tatega gina toda pada rumah lu walangi situ bali memohoni ita bazi mak ade lalu situ bali dari tani berhubung kota bazi mak ade de hale muri bazura halu zinengi faza udno ngawo ziwalu iru di ngabua zifle efa sakali tu halau zinenge faza ono ngawo ziwalu iru di ngabua zifle efa pada tahu bahwa merodomo pada tahu baso khudam imane taru malilo pelangi bai fazahi danila awo danda sebuah baniha Stefano sinofahana faibwa dede baf abele Bamaoso esa uno sekolah ada sotoi sekolah Libertini, Bambanua Girene, Bambanua Alessandria, ba ono sekolah Ziotarai, Galikia, ba Azia. Fahuhu ira ke Stefano, bate bai lawa batu tua anda iwa geheha kenia, ba mahuhu sara. Abena la fabe eniha sangmal nomor romo non terawai si Mose awal walangi dae bale nia satu awo zatua awo zangila ama khoita pamau soira la sobi denia la ohe barafe sebua bala asoga ziso babore zofaya samuma lei bato niha ane ma musibabu inaha nyamunia ande awo goroisa Nomaromo meiwal iduduga tania naha andra Yesu ado banua Nazareta ba iwal tania huku ado ni be Mose khada bala nehego ia dozi sidadao barafe sebua bahula bawa malaika bawa nia bawa maikira hula si mana taro malilu walangi Yahowu sami badado taro maliade bahasa malua ya iya bahwa aurinia lau amaina nyo masih bahasa zuaita Yesus Kristus pada romali lokalani ada tuo kota ya hadapi tantangan nyata kan kuasa nah bahwa iya yang hadapi tantangan ba ofoka belum iheha ni amuri nah natafaidi iya pertama si sobazura ni basodamal ke ya ia salah satu kinoni lolangi ya dunia dauno Stefanus. Nah bahasa Indonesia Stefanus. Ada nama Stefanus di sini. Nah, ya mungkin kalau tidak. Nah, Stefanus ada kita melihat dirinya dulu. Bagaimana latar belakang kehidupannya. Stefanus dalam dirinya adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kata Fagi bayat 5 imane baga uno. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ilah pribadinya si sofa tua bazo tregehan yang muni berarti seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Nah seterusnya, nah terjemahkan bahkan ni foto penuh kasih karunia ade, penuh kuasa. Yaitu penuh dengan kasih karunia Allah. Berarti
Ni fofa lo walangi hadia ni faluania. Tenga berapa nasi, tenga berapa bola mengira-ngira hania, tenga ulidan. Tetapi ifadua ia berpuasa lo walangi sama tua-tua pasang beliau. Perlu tahu ilah pribadinya, karena hal dari fauridan kembali, nah hal waktu pelayanan makhluk walangi. Seterusnya, tetapi yang menjadi perbedaan ini tidak terlalu menjadi soal, tidak amin. Tetapi apa yang menjadi wujud kasih karunia Tuhan bagi kita sejak itu dinyatakan. Nah, tetapi Stefanus mempunyai banyak macam karunia. Oh ya karunia, bahkan nalawaya talenta, benar kan? Oh ya karunia disampaikan dalam mali berkuasa, bahkan ifadahul berkuasa, bermigi fahul lomba. Nah, ada mana kita belajar. Bahkan kita tahu, bahkan pribadi Stefanus ini adalah seorang bahkan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Seterusnya, Stefanus juga mempunyai hikmat. Kita bagi hikmat tadi, namanya hendak ia waktu-waktu. Sukunya waktu-waktu, sukunya waktu-waktu badudu. Sukunya waktu-waktu, waktu-waktu badudu, mau kewalangi, pamalua sama hasil walangi. Nah, tak bagi banyak tiful imanit. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus ini adalah yang mempunyai hikmat fatwa terhadap fabel mulai bagi. Ada tak pelajari? Nah, hikmat ini menyangkut tentang tua pengilata pada rumali lomba. Kina tafaidannya pamazmur otu afeliziwa ngawasi walu siolawal kufita otu imane pada ono dah kau baso kuda. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, amin, daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah. Berarti terkadang memang orang mempunyai pengertian, pengetahuan tentang kitab suci atau Alkitab. Sokonya wabu tupa dodo mengilata tarumali lumalang. Tetapi dari konya hanya ini kata dia sering asesita ia keme meludaon ke Yesus Kristus aja. Samila makoita bahkan niat Farisi. Mereka punya pengetahuan, mereka mempunyai tentang bahkan untuk melihat tentang firman Tuhan, tetapi tidak berkuasa bagi mereka. Karena apa? Mereka tidak menghidupi firman itu dalam kehidupan kepelayanan mereka. Hanya cukup menjadi untuk pengetahuan. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sama dengan Stefanus, mempunyai hikmat, mempunyai kekuatan bahkan kuasa Roh Kudus dalam dirinya? Sehingga apa yang dilakukan? Dia berdoa sekalipun, bahkan bisa menjadi mujizat dan terjadi penyembuhan. Nah, seterusnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang perlu kita tahu tadi pribadi Stefanus. Nah, yang kedua sekarang bagiannya adalah tentang pelayanan Stefanus. Nah, perlu kita tahu, karena kuasa tadi apakah hanya dia mempunyai kuasa, apakah hanya dia dalam mengadui, apakah tulifatuhu. Nah, kita tahu pelayanannya. Tentang kepelayanannya adalah dia seorang di sini tadi dikatakan adalah ia melayani sebagai diaken. Mungkin kita tahu diaken sama dengan majelis, bahkan pengurus, bahkan semuanya. Nah, seterusnya dalam ayat yang kelima kita akan melihat juga di situ dalam pribadinya adalah bahwa usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Permanes, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Berarti kalau kita akan melihat kepelayanannya adalah ia melayani sebagai seorang diaken. Berarti seorang diaken ini dia melakukan pelayanan meja, melayani orang miskin dalam gereja, sehingga rasul-rasul bisa bebas dari tugas dan berkonsentrasi dalam doa dan memberitakan firman.
Itu kerja Stefanus. Dia sebagai diakon, dia mengerjakannya. Nah, bagaimana dengan pribadi kita? Setiap kita seorang pelayan Tuhan, baik majelis, baik pengurus, baik hamba Tuhan, apakah kita sudah fokus mengerjakan hal-hal yang kecil sekalipun, yang tidak dianggap orang sekalipun? Tetapi bagi dia tidak mementingkan akan hal itu. Ini pekerjaan besar, ini pekerjaan kecil. Ini pelayanan kecil, ini pelayanan besar. Makanya jangan pernah kita meremehkan. Asyik kita pada anak mulai dari waktu kita mulai biar dan nyari minggu penerima tamu. Saya tahu bahkan penerima tamu pun tidak ada yang akan melayani. Lalu anggap bahwa kenapa? Kita dikatakan penyambut coba. Selamat datang, selamat hari ini. Tuhan berkati silakan. Jadi berkat, saling berbagi, senyum. Tandanya bahwa ada itu kasih. Nah, jangan pernah kita menganggap setiap kepelayanan itu. Stefanus akan apa yang dia kerjakan? Yang menjadi diaken. Dia mengerjakan hal yang kecil, tetapi itu kemuliaan. Jangan pernah remehkan. Setiap jadwal itu tidak pernah ada pelayanan kecil. Atas mimbar itu hanya yang gede karena dia menyampaikan firman Tuhan. Tidak. Tapi dia bilang, Tuhan semuanya itu sama. Begitu juga bagi setiap kita. Apalagi seorang yang melayani Tuhan. Bahkan dia berkonsentrasi, sudah dikatakan tadi di sini adalah bahkan supaya dia fokus rasul-rasul itu untuk menyampaikan firman. Pekerjaan kecil Stefanus mereka berbicara. Nah, tetapi bagi kita ambil contoh dalam kehidupan kita Stefanus ini. Sekecil apapun pelayanan, penerima tamu, bahkan penjalankan kolektan, bahkan operator LCD sekalipun tidak terlihat. Nah, mungkin kalau ada jadwal untuk parkiran di bawah, kita akan terimakan hal itu ke pelayanan itu. Amin. Nah, bagi setiap kita Bapak Ibu, mari kita akan mengambil setiap kepelayanan itu. Seterusnya, yang kedua, ia mengadakan mujizat dan tanda. Apa jalan? Ayat ke-8 boleh kita akan melihat. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ivalua sahulio itu. Ivalua tanda-tanda hadir mengado ya Pak. Itu dia akan lakukan. Nah, berkuasa karena setiap kepelayanan yang tadi adalah dia lakukan. Nah, seterusnya lagi, yang ketiga dia bersoal jawab. Nah, terkadang bersoal jawab ini sering diartikan bahkan dalam setiap kepelayanan. Baik berdebat dan pakai pelayanan. Stefanus dia berdebat dan motivasi yang benar, mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menjelekkan. ACC ina bakeda ina untuk biato, ina biato itu. Nah itu. Tetapi kepelayanannya dia berdebat dengan bahkan orang-orang pada waktu itu. Nah, dia berdebat dengan cara apa? Dia tidak akan pernah takut, bahkan dia berucap tidak. Tetapi itu mencari kebenaran. Dia akan melakukan debat tersebut. Kita akan bersoal jawab ini ayat 9 dan 10. Tetapi tampillah beberapa orang di jemaat Yahudi yang disebut dengan jemaat orang Liberty. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Bapak Ibu dikasih itu karena dia penuh kuasa, penuh hikmat dari Tuhan. Soal jawab itu dia bisa menjawab dan dia bisa bahkan soal jawaban mereka bahkan tolak Ivalua. Itu dia mempertanggungjawabkan bahkan iman yang telah dia miliki, fatwa tua sino miliki, bahkan famati sino sukunya itu bertanggung jawab di hadapan jemaat pada waktu itu dan bahkan dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dari nenek moyang kita bahkan kita bertahun-tahun kekristenan, apakah kita bisa pertanggungjawabkan? Anda sudah dibaptis, Anda sudah dikatekisasi. Nah, itu tandanya yang sudah beriman di hadapan Tuhan.
Bukan hanya hamba Tuhan yang bisa memperdebatkan itu. Tapi bagi setiap kita, perlu kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tetapi ketika engkau berdebat, jangan motivasi untuk menjatuhkan, bukan untuk menjelekan. Terkadang kalau kami di dunia teologi berdebat, ketika berdebat mereka melihat ini akar nama tentang nasuri, maka buka ya ini teologi, entah sampai di mana dia teologinya begini. Enggak, penerapannya seperti apa? Tetapi bagi kita bukan itu yang perlu diperdebatkan, tetapi adalah bagaimana untuk membuat, mengembangkan setiap bahkan iman, bahkan dalam diri seseorang. Pertanggungjawaban imanmu di hadapan Tuhan. Bertanggungjawabkan, sebab engkau yang mengerjakannya sendiri. Nah, apa yang mau dikasih Tuhan? Seterusnya, dalam perdebatannya dia tidak bahkan menunjukkan, bahkan dia motivasinya itu tadi, tetapi dia menyampaikan motivasinya supaya Injil itu, supaya firman Tuhan itu tersampaikan. Itu apa maksudnya? Maksud firman Tuhan itu bukan untuk menjatuhkannya, tetapi supaya apa tujuan firman Tuhan itu yang tersampaikan bagi yang berdebat dengan Tuhan. Nah, jadikan kita seperti akan hal demikian, bukan nanti menghujat. Nah, terkadang kebanyakan dipakai firman Tuhan, ini bukan makan firman Tuhan, kan? Nah, tetapi bagi kita, saya tidak percaya nantinya. Jadi kita belajar seperti Stefanus, dia berdebat pun, tetapi dia tidak menjatuhkan, tetapi apa yang menjadi tujuan daripada firman Tuhan itu supaya akan tercapai dan dia akan menginjil lewat perdebatan itu. Nah, bagi setiap kita akan merenungkan bersama. Seterusnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, apalagi kepelayanan yang berikutnya adalah ia memberitakan Injil firman Tuhan kepada bahkan mahkamah Yahudi pada waktu itu. Kita melihat nanti di dalam ayat yang pasal yang ke-7, di situ kita akan melihat bahkan dia menyampaikan di situ. Dan yang kedua, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepada bapa leluhur kita Abraham ketika kita ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Nah, itu dia menyampaikan. Dia katakan, hai bapak-bapak, tetapi kepelayanannya dia terus mengerjakan, dia terus melakukan tanpa mau sudah doktor atau segala macam, tetapi menyampaikan firman itu, memberitakan Injil itu, karena apa yang dia tahu lagi? Panggilan terhadap pribadi. Sebab kenapa? Seorang diaken bukan seorang dikatakan profesi baginya. Tahu kalau profesi berbeda enggak? Tetapi apa panggilannya dari Tuhan? Panggilan Stefanus sebagai diaken itu yang dia jalankan, itu yang dia kerjakan. Mungkin kalau profesi untuk mencari apa? Bisa menghasilkan, benar nggak? Tetapi kalau mengerti akan panggilan, maka semuanya dia akan menjalankannya dan penuh sukacita. Begitu juga bagi jemaat. Bukan profesimu sebagai jemaat, tidak. Tetapi engkau dipanggil bahkan untuk menjadi jemaat Tuhan. Amin. Kalau engkau mengerti engkau akan dipanggil menjadi jemaat, yakin dan percaya, engkau tidak salah motivasi bahkan datang beribadah pada hari ini. Amin. Tidak salah engkau datang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi kalau profesimu hanya sebagai jemaat, saya mengatakan, kalau profesi, saya katakan, berarti salah kita bahkan untuk melakukannya iman kita. Jadikan engkau dipanggil masing-masing, benar nggak? Pak, mungkin hari ini hari Selasa tahun 2000 berapa engkau dipanggil Tuhan menjadi jemaat Tuhan, bahkan di hadapan Tuhan. Itu pertemuan masing-masing dengan Tuhan. Nah, kalau hanya profesi, udahlah sebagai orang Kristen saja sudah yang sudah percaya. Benar, percaya Yesus, percaya. Amin, amin. Itu. Tetapi apakah itu sudah panggilan dari Tuhan? Bagi setiap kita akan merenungkan. Nah, apalagi seorang pekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, renungkan baik-baik. Setiap engkau dipilih menjadi seorang pelayan,
Itu panggilan buat dirimu, bukan profesi, bahkan untuk pribadi kita masing-masing. Nah, itu seputar kepelayanan. Nah, yang kedua, udah kita lihat tadi tentang pribadi. Nah, karena dalam tema kita tadi adalah itu menyangkut tentang bahkan menggunakan kuasa. Nah, Stefanus ini yang kedua adalah serangan terhadap pribadinya. Nah, ketika dia pelayanan pada waktu itu dapat serangan. Serangan dari mana? Ada dari setan, ada dari manusia. Setan memakai manusia. Nah, yang pertama setan menyerang. Nah, bagian pertama melihat orang Kristen begitu hebat, setan tidak mungkin akan tenang. Mungkin bagi setiap kita sebagai orang percaya pada saat itu. Engkau mungkin dalam setiap kepribadianmu, dalam setiap kehidupanmu, engkau berdiam diri. Engkau mengatakan sudah saya aman. Ada setan yang bekerja dalam hati. Dia katakan dalam firman Tuhan, iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia mencari mangsanya. Yang lalu hananiania, yang lalu hanani tolonia. Nah, nanokala tahu gue, Aisyah. Show tak apa. Nah, bagi setiap kita, kalau kita sebagai orang Kristen yang bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pasti kita akan mendapat serangan. Itu sudah bagian. Jangan pernah kau mengatakan saya sudah dekat dengan Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan, saya ke gereja terus tiap minggu. Itu tidak menjamin bahwa kau tidak pernah digodai, bahkan ditantang oleh masalah atau setan. Bahkan semakin justru dari situ, iblis itu lebih dekat. Wah, mana ada yang senang dengan itu? Ini musuh saya. Ini saya mau dia supaya menjadi milik saya. Benar gak? Nah, kenapa dia baik? Kenapa dia menjadi milik Tuhan? Kenapa dia mengikuti, mendengarkan firman Tuhan? Nah, hati-hati. Mungkin di dalam sini Tuhan, bahkan iblis memakai kita. Hati-hati. Hati-hati tanganmu, hati-hati matamu, bahkan pemikiranmu. Engkau di dalam gereja. Amin. Pikirkan semuanya itu, lakukan semuanya itu. Saya tidak percaya di sini tidak. Tetapi jangan biarkan iblis itu menelan kamu ketika kau datang beribadah. Tahu caranya dia menelan? Hati-hati. Pikirkan sendiri Bapak Ibu, saya tidak mau menghakimi. Tetapi ingat baik-baik. Iblis itu ada di dalam gereja, ada. Dia bisa menelan engkau hidup-hidup. Benar gak? Nanti engkau pulang saya tidak akan merasakan apa-apa. Tidak menikmati apa-apa. Karena apa? Karena tadinya sudah engkau memang dulu Bapak Evangelis di depan teriak. Nah, tetapi udah ditelan kau di belakang di situ, bahkan di mana tidak tahu. Nah, berarti bagi kita kalahkan dia, ya, kalahkanlah iblis itu supaya jangan kita menjadi ditelan. Seterusnya dalam pelayanannya ada dari setan itu yang menyesatkan, bahkan dia melihat bahkan dalam dirinya. Nah, seterusnya setan menyerang Stefanus karena Stefanus membantu rasul-rasul dalam menyampaikan firman Tuhan. Dia diserang. Nah, sehingga Stefanus bahkan berharap agar jatuhnya Stefanus rasul-rasul tidak bisa berkonsep pada untuk menyampaikan firman Tuhan atau Injil itu. Tapi tidak. Dia kuat, dia semangat karena tadi ada kuasa daripada Tuhan. Daripada itu pertama. Setan menyerang dia. Yang kedua, setan menggunakan manusia untuk menyerang Stefanus. Siapa yang dia gunakan? Orang-orang menyerang Stefanus adalah mereka adalah orang-orang Yahudi yang tahu firman Tuhan tetapi tidak bertobat. Orang seperti ini yang paling berbahaya. Orang Yahudi mengerti firman Tuhan, mengerti kan? Nah, tetapi itu yang paling bahaya. Mereka menyerang, mereka memakai dengan ilmu mereka sendiri, penafsiran mereka sendiri untuk menjatuhkan Stefanus. Kita firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan supaya kita dibaharui, amin, supaya kita bertobat. Itu karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, tetapi kalau udah mengerti firman Tuhan, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, bagaimana dengan caranya? Nah, bagi setiap kita renung. Jangan hanya kita menjadi seperti bahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka menyerang Stefanus dan firman Tuhan tetap tidak berkuasa dalam diri mereka.
Kenapa tidak berkuasa? Karena tadi tidak ada Roh. Tidak, bahkan ada dari mengadarkan coba. Bagaimana itu pujian pemuda? Mohogi, Tetapi kalau kita tidak hidup itu benar, bahkan nanti pulang kosong sama sekali. Nah, apalagi walaupun hanya tadi lelucon saya bilang sama Bapak Yeftah, ada tadi yang dikasih sebelum mulai ibadah, tidak boleh merokok, tidak boleh awak, tidak boleh pakai segala macam. Ingat, itu ketentuan itu demi kemajuan iman kita, demi pertumbuhan iman kita. Masa kita tidak bisa duduk tenang, tidak bisa kita diam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan hidupkan bagi setiap diri kita firman Tuhan itu. Amin. Supaya kita lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Ya, bukan sesuatu masalah. Terkadang orang mengartikan, naleman hadis bagai ekonomiku. Itu fokus. Tetapi dia melihat orang menderita, dia orang melihat kekurangan, dia orang bahkan penyakit, bahkan diserang sekalipun. Ya Allah, mengikuti dia. Ingat Ayub, orang yang saleh. Tahu, Ayub, hartanya hilang, anaknya hilang, istrinya hilang baginya. Apakah itu tidak menjamin sesuatu hal baginya? Hadir Tuhan sendiri yang mengatakan kepada iblis, apakah sudah engkau melihat hambaku Ayub yang saleh itu? Apakah sudah engkau mencobainya? Bagaimana dengan diri kita? Makanya jangan kita mempunyai pemikiran tentang seseorang, dia jatuh sekalipun. Itu cara Tuhan itu membangkitkan dia. Amin. Seperti itu kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu dalam setiap pelayanan kita. Nah, terkadang ya dalam ikut pelayanan, ya bisa memani-mani bau ini. Jangan engkau menghakimi. Tuhan yang mempunyai semuanya itu, yang mengatur semuanya itu. Nah, pada sebelum kita bergerak ada berwafel, mati itu bukan jiwa seorang anak Tuhan. Itu bukan jiwa seorang yang telah hidup di dalam Tuhan. Ya, tapi mari kita Bapak Ibu pelihara bagi setiap kita. Jangan kita seperti orang Budi hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak hidup firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Seterusnya, mereka adalah orang-orang fanatik, tetapi tanpa Roh Kudus, fanatisme membabi buta dalam kehidupan mereka. Ada yang fanatik di sini, ada yang fanatik dari Bapak koordinator, tidak. Ada yang fanatik dengan keluarganya, ada fanatik dengan saudaranya. Hati-hati, bukanlah itu fanatik kamu. Dalam diri kita sebagai orang percaya, terkadang rasa fanatik itu ada, menggolong-golongkan itu ada. Jangan sampai membabi buta bagi setiap diri kita. Ini rusak bahkan kedudukan kita sebagai jemaat Tuhan. Udah dipanggil kamu di tempat sini, disatukan di sini. Mari kita akan mengerjakan iman percaya kita, pelayanan kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Seterusnya, yang menyerang Stefanus pada waktu itu adalah mereka bertambah jahat setelah mendengarkan firman Tuhan. Ada di sini yang bertambah jahat setelah mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu lebih berbahaya lagi. Setiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan, setiap hari membaca firman Tuhan, hatinya semakin jahat. Apa yang bekerja di situ? Nah, itu yang menyerang Stefanus. Orang-orang seperti itu tidak ada perkembangan, tidak ada bahkan dalam iman, bahkan kita mengatakan, waduh, susah. Padahal tahu firman itu membaharui. Benar nggak? Nah, tetapi semakin jahat. Waduh, jadi pertanyaan bagi saya, kalau setiap yang mendengarkan firman Tuhan semakin jahat, saya tidak tahu seperti apa. Nah, bagi kita, cara seperti itu jauhkan bagi setiap kita. Semua orang yang budi, tahu firman Tuhan, sering mendengarkan firman Tuhan, tapi hati mereka semakin jahat terhadap Stefanus. Coba, kalau mereka mengenal firman Tuhan, oh ini sesama kepelayanan, ayo kita kerjakan, ayo kita mulai, ayo. Bagaimana? Ayo kita sampaikan, belum tersampaikan di sana, belum tersampaikan di sini, sampaikan. Sehingga firman Tuhan itu akan berkuasa bagi setiap kita. Nah, cara menyerangnya lagi, bagaimana Stefanus bahkan mereka
menghasut orang, memfitnah orang, dan mereka menangkap dia dan membawa di dalam pengadilan, bahkan menjadikan bahkan saksi palsu. Nah, apa yang dikatakan tadi di dalam ayat itu, beriman kepada Stefanus, Yesus telah mengatakan akan meruntuhkan rumah ibadah ini. Nah, lefadu udara, kalau berarti saksikan bahwa Tuhan itu meruntuhkan rumah, nggak mungkin kata. Nah, seperti akan hal terjadi demikian. Tapi Stefanus mengalami suatu, bahkan dialami oleh Yesus dalam dirinya. Apa? Yang dialami oleh Yesus dalam dirinya adalah dibenci oleh dunia. Nah, seperti itu dialami oleh Yesus. Dalam kepelayanannya banyak orang tidak senang dengan kepribadian. Fitnah, banyak fitnah yang akan diberikan bagi pribadi. Difitnah Stefanus, bahkan di dalam bait Allah, bahkan Yesus bahkan memang sudah menubuatkan keruntuhan bait Allah pada waktu itu. Sudah Tuhan Yesus menyatakan. Tetapi kita melihat dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebab kami telah mendengar, dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Disampaikan oleh Stefanus, tetapi mereka tidak percaya. Mereka memfitnah Stefanus. Ini dibawa di pengadilan di mahkamah agama, orang ini dia menyesatkan orang. Terkadang kebenaran disampaikan tetapi tidak akan berterima, bahkan terpuji bahkan tidak tersampaikan. Kenapa? Karena hatinya telah bahkan dipenuhi kebencian, dipenuhi dengan segala macam bentuk yang ada. Nah, itu tadi saya katakan. Maka saya akan mengatakan, kalau diibaratkan, kalau tanaman kalau dipupuk tidak akan terjadi pertumbuhan, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Kita mendengarkan firman Tuhan, tidak bertumbuh kita dalam firman Tuhan itu, kita baharui. Nah, kalau dalam bahasa pertanian dulu, dibumbung dulu dan dipupuk, biar dia menghasilkan buah. Benar nggak? Kasi sila palu-palu sa tuwa at puno. Lalu berzina, ina tola may pangatabo niya. Ina si Maro na rumay. Ya kasi ito bali, tafurulong ya, ito baliste daw ita, pabamalwa, sumasilowa. Amin. Jadikan kita hal-hal seperti itu, baik ke pelayanan kita, baik di dalam setiap pekerjaan kita. Yang terakhir, yang ketiga, sikap Stefanus waktu diserang. Ingat itu. Bisa sikapnya. Yang pertama, muka Stefanus mengeluarkan sinar, bahkan terjadi mujizat pada waktu. Terjadi mujizat dalam diri. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, dalam muka Stefanus bersinar sesuatu, dan itu orang tidak bisa melihat. Ketika dipandang dia, sinar itu yang mengalahkan. Nah, dia berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, biar Tuhan yang mengoreksi, biar Tuhan yang mengadili segala. Tapi nyata. Itu. Nah, berarti muka Stefanus mengeluarkan sinar. Itu hanya itu caranya. Dia tidak melakukan bahkan segala sesuatu, bahkan untuk dia lakukan. Mungkin dia berlawan tidak. Nah, yang kedua, sikap yang kedua yang dilakukan adalah dia menunjukkan yang pertama, ketenangan, kasih, keberanian, dan yang keyakinan. Itu tak ifalo masih dia. Hena benci dah untuk tetap sampaikan firman Tuhan, Injil, kebenaran. Apa? Dia yakin lagi bahwa Tuhan akan berperkara dalam semua itu. Amin. Dan yang terakhir adalah dia mempunyai keberanian. Bagaimana dia? Bagi setiap kita, mungkin dalam setiap kita menunjukkan menghadapi suatu masalah, orang memfitnah kita, orang bahkan membenci kita. Baik nobo memu, dia, kalau kita bah bisa buat, ya kan? Kalau kita bukan seperti itu. Stefanus, dia tidak pernah melakukan hal itu, tetapi dia tetap tenang, dia tetap ada kasih, dia tetap ada berani, dan dia tetap ada keyakinan. Dia tetap ketika ada dalam dirinya, maka semuanya bisa terjadi.
setiap. Mari setiap kita akan Tuhan. Yang terakhir itu, sikap Anda difitnah, sikap Anda dihakimi, sikap Anda dibenci, sikap Anda ketika menghadapi masalah. Lakukan yang terbaik. Kasihmu jangan pernah hilang. Amin. Itu yang lebih penting. Kasihmu bagi orang itu jangan pernah hilang. Jangan engkau membenci dia. Jangan engkau membalas dengan baginya. Engkau yakin Tuhan akan melewati apa yang mau dikasih Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan. Kalau kita bahkan ikut Tuhan dan setan menyerang kita sehingga kita mengalami macam penderitaan apapun dan kita akan takut mundur, itu akan sering. Tapi jangan pernah maukah kita seperti Stefanus? Apa yang tadi? Ada ketenangan, ada kasih, ada keyakinan. Seperti itu bagi kehidupan kita. Kepelayananmu ada tantangan, pekerjaanmu ada tantangan, rumah tanggamu ada tantangan. Hadapi. Ya, itu bukan kutukan bagimu. Terkadang kita mengatakan, aduh, Lita, pangeran saya masalah, bahkan saya mundur, saya tidak mau datang ke gereja, saya terpuruk. Nah, kebanyakan orang Kristen percaya hal demikian. Iman seperti apa yang kita miliki? Firman Tuhan yang kita dengar seperti apa? Marilah Bapak Ibu, jadikan seperti kita seperti Stefanus, orang yang dipenuhi kuasa, orang yang dipenuhi hikmah daripada Tuhan. Kenapa dia memiliki hikmah? Karena dia pun hidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan. Ifo aurifai ke karumali. Ada dan yang nahume nama ngadu ini. Ada dan ada yang mengerti akan panggilan, bukan profesinya. Terkadang itu kan terjadi. Ya, profesi terkadang dikatakan profesi hamba Tuhan itu bukan profesi hamba Tuhan, tidak. Tetapi panggilan. Kenapa saya katakan panggilan? Karena kalau profesi sama dengan pekerjaan. Mencari apa? Manipiro. Tetapi kalau panggilan, dia menderita sekalipun dia akan mencapai. Iya kan? Tanpa memilih-milih. Oh, di sini gede, iya kan? Di sana kecil, di sana banyak jemaahnya. Nah, itu profesi. Tapi kalau panggilan, yakin bagi setiap kita. Nah, berarti bagi setiap Bapak Ibu, profesimu bukan sebagai jemaat, tetapi mengerti akan panggilanmu sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil kamu sebagai orang Kristen? Ada pertemuan masing-masing, pasti ada kesaksian masing-masing. Benar kan? Makanya kalau di sekolah teologi ada mendaftar terus, ketika mendaftar kasih riwayat bahkan untuk pertobatan. Berarti di situ cara Tuhan memanggilmu dan di situ kau akan menemui panggilan Tuhan dalam pribadi. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Biar kuasa Tuhan yang memberkati, memampukan kita untuk melewati segala bentuk apapun yang mengintimidasi kita, baik ekonomi, pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga, bahkan masalah-masalah di dalam ruang lingkup pekerjaan. Tuhan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam